Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Arika Deni dari TI 2C. Di sini saya akan membuat video hands-on menjelaskan tugas lab 6 mengenai Object Oriented Programming 2. Pada sesi ini, penerapan level lanjutan dari pemrograman berorientasi objek (OOP) akan dilakukan. Pendekatan ini tidak lagi menggunakan satu kelas namun umum untuk semua perangkat jaringan, melainkan membangun hierarki kelas melalui interrange pewarisan. Parent class sensor node akan dirancang untuk menurunkan sifat child class lebih spesifik, yaitu temperature node, humidity node. Selain itu, sebuah controller class akan dibuat untuk mengambil alih tugas main modul dalam mengelola daftar inventory sensor secara pusat. Jadi instruksi praktikumnya adalah penetapan interface parent and child class. Jadikan sensor node sebagai parent class dan berisi atribut seperti node dan status. Buat child class baru, temperatur, humidity node. Keduanya wajib mewarisi sifat sensor node. Gunakan fungsi super itu untuk memanggil konstruktor dari parent class. Saya akan membuat contohnya, yaitu saya akan membuat konsep dasarnya itu dari analogi hewan. Jadi kita akan mulai. Contoh sederhana dan ini masih nyala ya? Nyala. Sensor off dan lalu kita buat lagi dari string. Kita akan membuat parent class. Untuk mana? Kita akan membuat yang hewan ya, hewan. Udah ini self nama self nama sama dengan nama
def nama spasi nama lalu kita akan menambahkan suaranya. Akan di override oleh kelas. Kayaknya ini harus besar deh, takut salah. Chill class chill class. Nah, ini kita kasih namanya lalu kelas kita harus memberi nama hewan ya, minimal 2 hewan. Di sini saya akan menggunakan hewan kambing. Nah, hewan habis itu udah aduh kegedean. Suaranya habis itu kita kasih print merah ya. Oh, kok merah dia, kok ini merah. So karena itu udah set, maunya berarti print set titik. Nah, terus tadi saya mau namain wedus si kambing, si wedus mengeluarkan. Ini kita mengetik untuk metode running itu biar nanti bacaannya mengeluarkan bunyi, bukan bunyi ya, suara mbe
B. Lalu yang kedua kita kasih doktrin. Kelas 2. Kalau yang ini tuh yang pasti sama kelas. Yang kedua aku mau ngasih nama bebek. Bebek buka kurung hewan, habis itu bear. Harusnya sama yang pertama, nggak pakai ini tapi suara self print. Kalau itu atasnya mau kayak itu, F ini lanjut ini, habis itu sama ya sama yang di atasnya. Save titik nama. Kalau si ini si bebek, lanjut mengeluarkan suara kuek, salah kuek. Sudah, lanjut kita kasih jarak. Main program garis slide menu habis itu bukan, harusnya kan ini udah interaktif, sekarang yang interaktif. Dev main udah mataku. Kok ada ini? Kok dia nggak ini ya? Nah, kesalahan sedikit saja kita bisa kena masalah besar. Nah, print kasih ini garis ini garis miring and sebenarnya menu hewan ternak salah. Oke, sudah.
itu kita kasih kambing. Gede bener. Lanjut yang kedua. Yang kedua itu bebek. Lanjut yang ketiga. Salah. Yang ketiga itu keluar. Terus pilihan pegel ya. Pilihan input itu pada pilihan pilih menu. Nah, kita harus kasih nama kambing kamu. Nanti selanjutnya kasih nama bebek kamu. Elite. Pilihan dua. Pilihan yang kedua itu nama hewan sama dengan input, habis itu kasih nama
bebek kamu. Lepas itu hewan sama dengan bebek. Nama hewan. Hewan titik suara. Aduh. Sorry. Habis itu kita buat elif. Pilihan kenapa ini? Pilihan 3. Kita membuat pilihan 3. Print selesai. Titik. Saya lupa cetak kurang. Habis itu kayaknya miring ya. Udah gitu apa ya, pilihan tidak valid tanda seru. Oke, sudah. Kontrol S, sip. Kontrol. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang konsep dasar analogi hewan. Jadi sebagai dasar itu kita melihat contoh sederhana ini. Di sini terdapat sebuah kelas hewan sebagai parent class. Kurang teh, sabar kurang teh. Sebagai parent class, kemudian di sini saya membuat kambing, dan di sini kan saya membuat kambing dan bebek ya. Jadi itu menjadi child class.
karena mereka itu mewarisi atribut nama dari bapaknya, maksudnya dari ininya lah, dari mamanya hewan. Nah, jadi mereka ini adalah kelompok child class. Konsep polimorfisme yang terdapat pada fungsi suara ini, meskipun namanya sama, saat dipanggil nanti kalau misalnya nanti dari si kambing ini dipanggil, nanti dia tuh akan menjawab embe embe. Tapi ketika kita memanggil bebek, maka dia tuh akan berbunyi kuek kuek kayak gini. Nah, jika kita nanti memanggil kambing, dia akan mengeluarkan suara embe 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 embe. Kalau kita mengeluarkan suara bebek, dia akan kalau kita memanggil bebek, maka kita akan gimana ya ngomongnya, maka dia akan mengeluarkan suara kuek kuek gitu. Nah, kenapa ada kelas hewan? Karena ini yang kata saya tadi, karena ini tuh parent class, atau itu kayak bapak atau ibunya gitu loh, supaya kita tidak perlu menulis ulang atribut nama berkali-kali setiap jenis hewan baru. Cukup tulis sekali saja tuh di sini, nanti tinggal kita mewarisinya saja. Nah, ini kan ininya kayak sudah ya. Sekarang saya pengen merunning. Nah, ini contoh OOP titik PY. Nah, kita tuh disuruh ini ya, pilih menu. Saya akan memilih satu. Nah, kita tuh disuruh kasih nama kambing kamu. Nah, di sini saya mau kasih nama Caca. Wah, kenapa ini? Di modul di line 46 di line 46. Dan di line 34.
Sepertinya saya akan menggunakan oh iya, typo, astagfirullahaladzim. Hewan. Terus yang ini lagi hewan. Salah hewan. Terus yang ini hewan. Terus masuk. Nah, kita akan coba lagi. Kita kasih nama Cici. Nah, Cici si kambing mengeluarkan suara mbe mbe. Dan kita mulai yang kedua, si bebek. Kita kasih nama kita kasih nama siapa ya? Cumi. Cumi si bebek mengeluarkan suara kuek kuek kuek. Lalu kita ini yang ketiga. Nah, contoh program selesai. Terus jika dia sudah jalan seperti ini, itu tandanya program itu berjalan dengan berhasil. Sekarang kita lanjut ke Node.py ini. Jadi tadi kita setelah demo hewan, kita masuk ke codingan lab 6-nya. Jadi di atribut utama itu ada sensor node. Set defaultnya itu udah aktif karena setiap sensor yang baru dibuat diasumsikan ke dalam kondisi menyala. Terus fungsinya itu super init node ID itu tuh ini tuh kayak bagian yang paling penting, enggak sih, kayak bagian yang krusial. Saya memanggil super agar temperatur node ini bisa mengirim node ID ke kantor pusat, di mana sensor node itu untuk berproses. Lebih tepatnya untuk diproses. Kalau misalnya yang ini tuh lupa, nanti si sensor kita ini tidak punya ID. Nah, terus logika sensor spesifik ini di read data. Terus saya tuh udah tambahkan kayak
Celsius untuk label suhu, dan untuk label kelembapannya, persen, untuk humidity-nya. Ini tuh kalau per polimorfismenya itu kayak mempermudah kita membedakan output meskipun fungsinya sama. Terus yang kedua itu ada manager PY. Di situ tuh semua data sensor yang saya kumpulkan di dalam list di dalam list register itu di dalam list registered nodes itu di mana data ini tuh aman di dalam project manager. Jadi tidak berceceran ke file utama. Terus ada nah di fungsinya add node itu ini yang register nodes. Nah, ini add nodes-nya. Saya membuat pengecekan if node ID itu tuh kayak itu penting supaya tidak ada dua sensor yang sama dengan ID yang sama itu di sistem kita. Nah, lalu saya memakai Tree Expert saat membaca data, karena di Node.py saya buat simulasi error 20%. Tapi kok kayaknya salah deh. Tapi bentar, saya cek dulu. Jadi tuh maka manajer itu harus siap menangkap error itu. Jika gagal, program akan tercatat tuh kayak error, tapi menu tetap jalan dan tidak tertutup. Nah, saya akan lanjut ke main. Nah, di awal fungsi main ini saya membuat objek manager environment manager. Ini penting karena manager ini itu adalah untuk menampung semua data sensor yang kita yang kita masukkan nanti. Looping menu itu wait through ini. Itu tuh saya menggunakan wait through tuh agar terus berjalan dan menampilkan menu tampilan sampai user itu memiliki
memilih untuk keluar atau pilihan B. Nah, terus itu ada input dan integrasi. Saya menggunakan itu karena saat user memilih menu 1 atau 2 program akan meminta tuh not ID. Nah, perhatikan perhatikan yang ini. Nah, di sini terjadi integrasi di mana saya langsung membuat objek sensor dan mengirimkannya ke manajer untuk disimpan. Dan bisa dilihat dari fungsi main ini hanya bertugas untuk menerima input dan memanggil fungsi di manajer. Fungsi main itu tidak tahu bagaimana cara menghitung suhu atau cara untuk membuat tabel karena itu semua tuh sudah dikerjakan di file lain. Inilah yang membuat kode kita tuh rapi atau clean kode. Maka kita cek. Nah, kita cek ya. Main 82062.p. Nah, kita di sini saya akan memasukkan ID sensor itu, misalnya pilihan pertama itu lab 5. Nah, ini untuk suhu, dan saya ini kan yang kedua itu untuk lab 6. Itu untuk kelembapan. Nah, di sini saya menambahkan objek dari child and class ke dalam list registered notes. Memiliki manajer. Perhatikan bahwa sistem otomatis tuh mengubah ID huruf kapital. Nah, jika prosesnya itu tuh dia tuh kayak not tidak ditemukan, karena ada simulasi error 20% dalam codingan. Itu adalah block expert yang di manager akan menganggap kegagalan tersebut. Program tidak akan crash dan tetap bisa lanjut untuk membaca sensor lainnya. Dan saya coba masukin lagi ID 2 lab 5. Nah, lalu saya pilih menu ketiga, yaitu baca sensor kelembapan. Lokasinya lab 5. Ini adalah sebagian dari polimorfisme. Saya akan memanggil satu perintah read all notes. Tapi sistem bisa memberikan output berbeda dalam 1 Celsius dan satu lagi dalam persentase, tergantung tips objeknya. Dan saya akan meminta nomor 4.
singkat. Nah, terakhir itu ada riwayat pembacaan yang ditampilkan menggunakan library tablet dalam format grid. Saya menggunakan slide -10 agar tampil hanya 10 data terbaru supaya terminal itu tetap rapi. Dan yang terakhir, program selesai. Oke, sekian pada video kali ini. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.